Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi salah satu saham yang sudah di request untuk periode 24 sampai 30 Desember ya. Nah, saya sudah membahas Telkom, sudah membahas Roti dan TRGU sebelumnya. Hari ini saya membahas ZYRX atau saya bacanya Zirex ya. Hari ini tanggal 4 ya, Januari. Oke, Zirex atau PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk, harganya pada saat video ini dibuat itu Rp174. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter. Kita akan cek dari kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian ini eh, harga sahamnya 10 tahun terakhir. Ini IPO-nya juga belum lama ya, mungkin sekitar baru 3 atau 2,5 tahun. Ya, kemudian nanti kita cek ini perusahaan apa, profil company-nya seperti apa, kinerja perusahaannya seperti apa, valuasi sahamnya bagaimana, membagikan dividen apa tidak, kemudian kesehatan finansialnya seperti apa. Untuk seasonality nanti kita cek ya, sejak IPO itu memiliki potensi naik di bulan-bulan apa saja atau turun di bulan-bulan apa saja. Nanti kita akan bahas juga bandarmologi, struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, perpindahan saham, struktur saham selama setahun terakhir, dan pola saham month to date. Dan terakhir kita akan bahas pola teknikal saham kedepannya, karena ini belum pernah saya bahas sebelumnya ya. Oke, kita mulai aja untuk kinerja harga saham sejak IPO. Jadi ini IPO 2021 Maret ya. Harga IPO-nya Rp250 dan harga saat ini Rp174. Jadi kalau teman-teman beli dapat pas harga IPO dan masih dipegang hari ini, itu asetnya teman-teman sisa 68,8% saja. Ya, untuk kinerja harga sahamnya sejak IPO, ya ini setahun masih negatif semua. Satu minggu yang lalu, kalau teman-teman beli satu minggu yang lalu, sedang floating profit tipis ya, 2,3%. Untuk di tahun 2024 ini juga sudah profit 4,82%. Harga terendahnya setahun terakhir ada di 163 ya, jadi ini sedang mendekati harga terendahnya 174 ya, dan pernah tertingginya di 368. Nah, ini perusahaan apa? Sirexindo Mandiri Buana ini dia bidang usahanya di bidang komputer dan jasa komputer ya. Subindustrinya perangkat komputer. Nah, ini Sirex ini dia didirikan dari 96 oleh Bapak Timothy Sidik dan sampai saat ini masih aktif di perusahaan ya. Sejak berdirinya ini merakit komputer, jadi usahanya itu merakit komputer, kemudian mengembangkan produk seperti laptop, tablet, dan produk secara IoT ya. Uh, Ya, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ini produk dan jasanya dia punya mobile computing device, kemudian IT products ya, ada desktop PC, ada all-in-one PC, kemudian IoT aksesoris. Nah, ini kira-kira produk-produknya teman-teman ya, ada notebook, laptop, Chrome, kemudian ada tablet, all-in-one PC ya, router, set box gitu ya. Nah, ini adalah jejak langkahnya. Tadi sudah diinfo ya, didirikan 96. Eh, Awalnya mulai bisnis laptop, kemudian mulai 2013 booming tablet dan smartphone masuk, ya. Kemudian ini bisnis ponselnya di stop, kemudian fokusnya ke bisnisnya PC, laptop dan server. Jadi pernah ke bisnis handphone juga ya. Kemudian pandemi. Kemudian ini yang saya garis bawahi adalah di tahun 2022 perusahaan menandatangani kontrak payung dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP terkait konsolidasi pengadaan laptop secara nasional tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai 6,3 triliun. Ya, jadi ini cukup cukup apa ya? Positif ya untuk perusahaannya, dia mendapatkan kontrak dengan pemerintah ya senilai 6,3 triliun. Ya, kalau kita lihat di laporan keuangannya, penjualannya itu semuanya lokal ya, 235 miliar naik, kemudian
Untuk pihak berelasinya sangat kecil ya, jadi oke, bagus ya, lebih banyak di pihak ketiga. Kemudian ada pendapatan yang melebihi 10% atau ini istilahnya Paretonya dia lah ya. Itu ada PT Indomarko Prismatama, ini adalah Indomaret. Kemudian ini ada PT Dragon Computer dan Communication, ini saya nggak tahu ya. Jadi ini ada dua perusahaan yang pengambilannya di atas 10% dari pendapatan ya. Jadi ini ada B2B-nya juga. Nah, untuk kinerja perusahaan kalau kita cek ya, sejak 2017 ini naik terus, pendapatannya meningkat sangat drastis. Laba kotornya pun juga demikian, laba usahanya seperti sama, dan laba bersihnya juga ya, dulu bahkan merugi. Ya, merugi karena dulu hutangnya cukup tinggi dibandingkan ekuitasnya, sehingga mungkin tergerus biaya bunga ya, sehingga rugi laba bersihnya. Ya, sekarang sudah mulai profit. Nah, untuk prediksi normalize 2023 ini malah turun drastis ya, 308 setelah 2021 dan 2022 naiknya cukup signifikan. Ya, cuman ini kan annualize ya. Tadi saya cek lebih dalam kenapa bisa turunnya tajam seperti ini. Namun ini masih lebih tinggi daripada 2020 teman-teman ya. Nah, ternyata dia ini di kuartal 3 dan kuartal 4 2021 ada lonjakan nih teman-teman ya. Ada lonjakan yang sangat tinggi, kemudian di tahun 2022 lonjakannya sangat tinggi di kuartal 4. Nah, sehingga di 3 kuartal pertama ini pasti turun kalau dibandingkan setahun penuh. Harapannya di kuartal, tinggal nanti penentuannya di kuartal 4 2023 apakah terjadi lonjakan yang sama atau tidak. Nah, saya cek ya kenapa kok ada lonjakan-lonjakan seperti ini ya, tidak stabil. Tadi ya ada pertumbuhan, ini perseroan, ada dorongan atau didorong bertumbuhnya penjualan yang dilakukan khususnya pada pasar B2B atau tadi ya mungkin jualan ke perusahaan, tadi ada PT Indomarko sama PT Dragon. Kemudian ada B2G ya, ini yang tadi sudah disebutkan, ada kontrak dengan pemerintah. Ya, jadi kemungkinan dua ini ya, apakah 2023 ini masih berlanjut, saya juga nggak ngerti ya. Dan kalau kita lihat memang secara segmen bisnisnya, ini yang turun drastis memang adalah perangkat komputasi portable atau mungkin laptop ya. Ya, laptopnya turun drastis. Kita lihat produk IT-nya itu naik ya, 2021, 2022, 9 bulan pertama 2023 bahkan sudah lebih tinggi daripada tutup tahun 2022. Lain-lainnya juga naik ya. Yang turun drastis itu memang di perangkat komputasi portable. Nah, nanti kita nggak ngerti ya, apakah memang kecenderungan orang-orang beli laptop itu di akhir tahun, ada diskon akhir tahun atau seperti apa, nanti kita akan coba lihat di laporan keuangan tutup tahun Sirex. Ya, atau mungkin tadi yang kontrak dengan pemerintahnya kan tadi 6,3 triliun, sedangkan ini kalau kita lihat omsetnya belum mencapai 6,3 triliun, ya, baru 1 triliun. Ya, jadi nggak ngerti juga ya. Nanti kita lihat apakah masih berlanjut atau tidak, apalagi ini sedang menjelang pergantian ya, ada pemilu, apakah ini akan berimpact terhadap kontrak yang sudah ditandatangani atau tidak, kita nggak ngerti. Nah, ini struktur pendapatannya kalau kita cek tadi secara pendapatan naik terus ya. Struktur pendapatannya kalau kita lihat ini justru meningkat lagi ya teman-teman ya. Jadi 2021 dan 2022 itu justru pada saat omsetnya tinggi di peringkat komputasi portable ini labanya turun ya, setelah struktur pendapatan turun ke 18,1 ketika itunya turun, omsetnya turun di produk yang tadi ini malah naik lagi ya teman-teman ya, naik lebih tinggi lagi gross marginnya. Dan kalau kita lihat ini ada anomali persilangan di mana laba bersih 9 bulan 2023 ini lebih tinggi daripada laba usahanya. Saya sudah cek itu ada kelebihan taksiran pembayaran pajak teman-teman ya. Jadi ada kelebihan taksiran pembayaran pajak yang ini di sini ya, beban pajak penghasilannya dia positif karena ditaksir lebih bayar. Ya, nah ini detailnya teman-teman ya. Untuk pendapatan kalau kita bandingkan sama-sama 9 bulan pertamanya ini sebenarnya naik ya. Namun kalau kita bandingkan annualize itu turun tadi ya teman-teman ya. Jadi kinerja jangka panjangnya sebenarnya masih naik. Ya, kinerja jangka panjangnya pun sebenarnya kalau kita potong ada B2B dan B2G-nya itu sebenarnya masih naik. Ya. Kemudian laba usahanya ini turun
ya, laba kotornya naik, laba usahanya turun, ada beban usahanya naik signifikan, ya, 40 miliar. Kemudian laba bersihnya ini masih naik ya dari 22 ke 30 miliar. Untuk valuasinya seperti apa? Kita lihat ya. PBV-nya dulu pernah di atas 3 ya biasa ya kalau saham IPO pasti PBV-nya tinggi. Kemudian turun ke 1,5-an. Sekarang ada di 0,8 jadi tambah murah ini secara valuasi secara PBV. Untuk PER-nya juga masih sama di 5,82. Ya, ini turun karena tadi memang tinggal nunggu profitnya apakah nanti di kuartal 4 ini akan ada ledakan lagi penjualan B2B atau B2G-nya lagi ya. Nah, untuk ROE annualized ini kalau kita pakai apa earning yield yang ini terlalu tinggi ya karena kan ada ledakan tadi di kuartal 4 2022. Ya, jadi ini saya take out, saya pakainya yang annualized aja, ROE-nya 13,76%. Kalau melihat ini berarti ini sangat murah ya kalau melihat dengan earning yield trailing 12 month-nya sangat murah. Ini saya pakainya yang annualized aja. Kalau dengan annualized ini lebih konservatif ya. Itu harga wajarnya ada di PBV 0,9 sampai 1,38 atau di harga 199 sampai 299 per lembar saham. Harga saat ini 174 itu terdiskon 13 sampai 42% dari harga wajarnya. Ya. Ini pun masih menggunakan perform kuartal 3 2023. Nanti kalau kuartal 4 2023 ternyata ada penjualan ke B2B atau B2G lagi yang tinggi, mungkin akan beda lagi ya. Jadi ini memang valuasinya memang harus dicek secara berkala ya kalau earning yield ini ya. Setiap ada laporan keuangan baru kita cek lagi. Nah, untuk dividen ini rutin bagi dividen ya sejak IPO 2021, 2022 bagi dividen, 2023 bagi dividen ya. Kebetulan ini pas naik ada penjualan B2B ke B dan B2G. Untuk estimasi dividen 2024 ini kalau sesuai dengan historical payout ratio-nya 15%, maka saya prediksi dia akan bagian dividen 4,5 atau kalau dibandingkan dengan harga saat ini itu 2,6% ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya sendiri kalau kita lihat ya, quick ratio-nya ini sedikit mepet ya, tidak sampai 1 karena ratio-nya sih oke. Dia mendekati 2, selalu di atas 1. Untuk debt to equity ratio-nya ini bagus ya, selalu turun. Sekarang sudah di bawah setengah. Kita lihat ya, dulu 2017 pernah debt to equity ratio itu 60. Ya, jadi tinggi sekali sehingga tadi rugi ya. Kita lihat di laporan laba bersihnya 2017 merugi ya. Dan sekarang sudah mulai berkurang hutangnya jauh sekali. Oke, untuk seasonality kita lihat ya, memang datanya belum lengkap 10 tahun, namun ini sudah cukup mewakili lah ya. Kalau kita lihat ya, sejak IPO di bulan Februari ini selalu naik. Ya, 2 tahun yang pasti naik bulan Juli. Ya, bulan Juli selalu naik. Sejak IPO naiknya paling tinggi, 37%. Kemudian di 2022 Juli juga naik. 2023 juga Juli naiknya juga paling tinggi dalam waktu setahun ya. Jadi nanti bulan Juli mungkin secara seasonality cukup menarik ya, bisa dimasukkan ke watchlist. Nah, untuk struktur sahamnya sendiri kita lihat tadi ini Timothy Sittik ya, pengendalinya atau pendirinya juga memegang 56,34%, ada Colin Sittik juga 18,75%, dan masyarakat non warkatnya ada 24,91%. Jadi ini sederhana sekali ya, ini yang memiliki adalah personal ya. Nah, peran investor asing di saham ini tidak terlalu signifikan ya, jadi bisa diabaikan saja. Kepemilikan retailnya kalau kita lihat secara holder setahun terakhir ini bertambah 127 orang aja, jadi netnya ya, ada yang keluar, ada yang masuk, netnya bertambah 127 orang. Jumlah lembar sahamnya berkurang tipis ya, secara value ini hanya berkurang 16 juta. Untuk saat ini ya, bulan November terakhir update terakhir, itu per holdernya investor retail lokal itu per orangnya megang 6,1 jutaan. Nah, ini perpindahan struktur saham ya, setahun terakhir ya. Tadi kalau kita lihat ya, dari total saham 1,3 miliar yang floating di bursa itu di luar tadi pengendali ya, Timothy Sittik dan Colin Sittik.
itu ini bagus ya kalau pengendali tidak memiliki saham script plus. Jadi sahamnya adalah berupa warkat, artinya dia tidak bisa menjual di Bursa Efek Indonesia. Minimal dia tidak memiliki apa ya jalur untuk menjual ya, sehingga niatnya meskipun ada niat dia juga nggak bisa jual meskipun bisa merubah ya. Namun kalau tiba-tiba dirubah kan kita bisa tahu ya, orang punya saham warkat tidak bisa dijual di bursa efek, tiba-tiba dia merubah sahamnya menjadi script plus yang bisa dijual di bursa efek Indonesia, artinya dia mungkin sedang ancang-ancang gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia sangat yakin dengan perusahaannya, dia pastinya tidak akan atau bahkan dia tidak memiliki niat untuk menjual sahamnya, ya tentu saja tidak mungkin merubah ke script plus ya. Dan ini bagusnya di sini foundernya atau pendirinya juga masih memegang sahamnya dalam bentuk warkat. Ya, sehingga yang menggerakkan harga sahamnya ini murni dari yang floating ya. Dan kita lihat yang floating 333 juta ini itu dikontrol atau dikendalikan oleh lokal corporate. Jadi ada lokal corporate yang megang sahamnya, sisanya investor retail lokal. Jadi hanya dua aja nih teman-teman ya. Yang lainnya ini kecil-kecil aja ya, penghibur saja. Ya ini paling besar, jadi penentu harga saham itu ada di lokal corporate yang paling besar. Kalau kita lihat dia sedang akumulasi totalnya selama tahun, pernah akumulasi kemudian distribusi lagi. Namun secara setahun tetap akumulasi dan tentu saja belinya dari investor retail lokal karena yang punya cuma dua ini aja ya teman-teman ya. Ya jadi ini kayak cermin aja nih ya pergerakannya ya, kayak cermin ya. Oke, jadi ini secara overall saham trial sedang ada akumulasi. Kemudian kita cek pola saham on to date-nya ini juga terlihat sedang ada akumulasi ya. Dari Bandar Detektor terlihat small accumulation. Dari broker summary juga terlihat akumulasi ya. Kita lihat nih broker retail. Ya ini sebenarnya kebanyakan retail, cuman YP ini ada kadang retail, kadang ada juga ada apa market maker ya menggunakan YP. Sedang mengakumulasi ya untuk month to date. Nah, untuk teknikalnya seperti apa? Ini karena baru historicalnya belum panjang, jadi saya buat sejak IPO ya, naik. Ya, seperti biasa, harga IPO rata-rata awalnya pasti naik, kemudian turun, naik, turun kayak roller coaster ya, kemudian ujungnya ya seperti ini ya, kebanyakan seperti itu. Turun lagi ya, akhirnya membentuk pola downtrend. Ini mau menembus harga all time low-nya lagi ya. Untuk transaksinya sehari cuma 72,5 juta per hari. Kalau kita lihat ya, kira-kira arah harga sahamnya kemana ya? Tadi kalau kita lihat sedang ada akumulasi, akumulasi mestinya apa di harga bawah. Eh, Kalau tergantung sih akumulasi di harga bawah itu kalau yang mengakumulasi cukup sabar ya. Kalau yang akumulasi sudah nggak sabar dikejar target ya mungkin akumulasinya disertai dengan kenaikan harga. Ya, jadi ini kira-kira arah harga sahamnya kemana ya? Kira-kira mungkin bisa naik lagi, tapi ini arahnya pasti masih akan turun ya. Masih akan turun. Mungkin akan bisa menembus all time low lagi di bawah 162. Ya, mungkin ke 125 juga bisa. Ya. Namun ini tadi secara fundamental ini tergantung nanti ya, tergantung laporan keuangan kuartal 4-nya seperti apa. Kalau kuartal 4-nya bagus, mungkin bisa naik loncat gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ternyata kuartal 4-nya tidak ada penjualan B2B atau B2G, ya hanya retail aja, artinya penurunan pendapatannya cukup signifikan, mungkin akan direspon negatif ya, mungkin akan banyak retail yang cut loss. Ya, dan itu ditampung pasti oleh tadi lokal corporate ya penampungnya karena pemiliknya hanya dua ya, lokal corporate dan investor retail lokal. Jadi kalau investor retail lokal jualan yang nampung pasti lokal corporate untuk saat ini ya. Kalau apa investor retail lokal mau beli pasti ya yang jual lokal corporate gitu ya. Oke, ini aja teknikalnya. Kita masuk ke risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya sementara turun. Tadi sudah saya jelaskan ya penurunannya. Kemudian valuasinya murah meskipun kinerja jangka pendeknya masih turun. Rutin bagi dividen sejak IPO, forecastnya 2,6%, berpotensi naik di atas 60% itu nanti di bulan Februari dan terutama di bulan Juli. Ya, untuk Desember ke Desember tadi terlihat sudah akumulasi karena ini pemilik sahamnya hanya ada dua tadi di detailnya yang dominan. Kemudian 1 sampai 4 Januari juga terlihat sedang ada akumulasi.
Namun untuk teknikalnya sedang downtrend ya. Jadi yang akumulasi ini cukup sabar menunggu retail cut loss gitu ya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Sirex. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham Sirex, terutama ini yang request kan sudah punya sahamnya ya. Dan kemungkinan besar sedang floating minus, saya nggak ngerti ya harga belinya di berapa. Tapi kalau kita lihat harganya tadi mendekati harga terbawah, mungkin sedang floating minus ya. Silahkan kalau mau jual tetap wajib dianalisa sendiri ya, karena keputusan investasi itu resiko tetap ada di masing-masingnya, resiko dan benefitnya tetap ada di masing-masing. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Sirex ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.